Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Keikutsuki Sama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini Dylan dan Ars berteleportasi ke kerajaan Nozan. Mereka disambut oleh Putri Riel dengan dua pengawalnya. Riel senang ketika dia mendengar laporan tentang kejadian di Devren. Riel tidak percaya semuanya akan berakhir secepat ini. Ars kemudian berteleportasi untuk menuju ke benteng di perbatasan antara kerajaan Salma dan Brahnie, tepatnya di dekat Sungai Will. Sementara Dylan tetap di Sauriah. Ketika sampai di benteng, Ars dikejutkan dengan kawah besar di tengah-tengah Sungai Will. Ars yakin ini ulah dari Dewa Naga Rote. Ars merasa serangan Rote kemungkinan setara dengan malaikat Uriel. Rote kemudian datang menyapa Ars dari belakang. Ars pun berbalik dan langsung mengatakan tujuannya datang ke benteng. Ars ingin membawa Fangas, Makrave, dan Pangeran Set ke Sauriah untuk melaporkan front Salma. Rote bilang Fangas dan Makrave memberikan perintah pembersihan kepada pasukan mereka, sedangkan Set mengalami cedera dan sedang beristirahat. Ars pergi memeriksa keadaan Set, sedangkan Rote akan memberitahu Fangas dan Makrave bahwa Ars telah tiba. Dengan itu, Velvi Vestrote terbang ke langit. Ars kemudian memeriksa cedera yang dialami Set, tetapi dia sepertinya telah menderita beberapa tulang yang patah. Namun, setelah Ars memberikan overheal pada Set, cederanya pun menghilang. Mata Set melebar melihat betapa cepat tubuhnya bisa sembuh, dan dia bahkan memukul dirinya sendiri beberapa kali untuk memeriksa rasa sakit yang masih ada. Set juga meminta Ars untuk menyembuhkan beberapa pasukannya yang terluka. Ketika Ars selesai melakukannya, Fangas dan Makrave memasuki benteng. Makrave memberikan beberapa kata pujian saat dia memasuki ruangan. Fangas senang bahwa Ars berhasil mengatasi musuh di Devren. Fangas bertanya kabar Ariane. Ars bilang Ariane dan Chome masih berada di Lione, memimpin pencarian orang yang selamat. Singkatnya, Fangas, Makrave, dan Pangeran Set Ars teleportasi ke Sauriah. Wajah-wajah di ruang pertemuan kastil jelas lebih cerah daripada saat terakhir mereka berkumpul. Putri Riel praktis berseri-seri. Intinya di pertemuan itu membahas tentang laporan pertempuran di kerajaan Devren dan Salma yang telah berhasil diatasi kepada Asparuh, dan itu membuatnya tampak sangat terkejut, seakan tidak percaya. Intinya di pertemuan ini mereka membahas tentang rencana selanjutnya untuk menjatuhkan kerajaan Suci Hill. Meskipun semua orang tampak terkejut, namun mereka setuju setelah dijelaskan oleh Dylan tentang rencana apa yang akan mereka ambil untuk menghadapi kerajaan Suci Hill. Tapi Makrave masih ada sesuatu yang menjanggal di pikirannya. Makrave sebenarnya tidak masalah dengan rencana Dylan, tapi dia ingin meminta bantuan Dylan untuk membebaskan Larissa dari Undead. Seperti apa yang dibilang Ars bahwa Undead masih menempati ibu kota. Jadi, Makrave ingin menyelamatkan orang-orang yang masih bertahan secepatnya. Di video sebelumnya, admin juga pernah membahas tentang Ars dan Rote yang pernah ke Larissa. Jadi karena dia sudah membuat sketsa Larissa, maka Ars bisa berteleportasi ke sana kapan saja dia mau. Membawa kekuatan yang cukup besar untuk mengamankan kota tidak akan terlalu sulit. Dylan mulai memikirkannya dan mengobrol. Dylan tahu pencarian Undead bukanlah hal yang sangat mudah. Jadi Dylan akan membagi pasukan F dan Genshin yang ada di benteng dekat Sungai Will dengan mengirim setengahnya ke Larissa. Karena para F dan Genshin bisa mencium dan merasakan keberadaan para Undead, maka pembersihan bakal dilakukan selama 2 hari, dan 1 harinya lagi membiarkan mereka untuk beristirahat. Raja Asparuh, Makrave, dan Pangeran Set setuju dengan rencana Dylan. Karena semua sudah setuju,
Dylan juga akan memindahkan beberapa pasukan Makrave ke ibu kota. Sebab orang-orang yang selamat di Larissa bakal lebih senang melihat sesama Brahnie memimpin mereka. Pertemuan pun selesai. Ars menetap keluar jendela. Pertempuran dengan kerajaan Suci Hill akan dimulai 3 hari lagi dan mengakhirinya untuk selama-lamanya. Pasukan Brahnie, Elf, dan anggota klan Jinsen telah berhasil membersihkan Larissa di bawah kepemimpinan Makrave. Sementara operasi penyelamatan dilakukan secara bersamaan di Liono. Seperti yang diperkirakan oleh Dylan, mereka hanya butuh 2 hari di Larissa. Mereka kemudian memberi para prajurit 1 hari untuk beristirahat, sementara Ars pergi bersama Rote ke kerajaan Suci Hill untuk menemukan tempat teleportasi yang baik dan mengumpulkan beberapa informasi tentang musuh. Ars sampai di kerajaan Suci Hill. Ibu kota itu sekarang menjadi kota hantu dengan banyaknya bangunan-bangunan yang telah hancur. Tapi yang lebih mengejutkan Ars adalah ketika melihat monster menjulang setinggi hampir 50 meter. Berjalan di antara gedung-gedung seperti anak-anak yang menginjak-injak kota mainan. Raksasa itu tampak seperti terbuat dari tubuh manusia yang dirangkai dalam satu massa yang besar, mengingatkan pada bentuk monster kardinal Charos. Ketika Ars datang ke ibu kota Suci Hill untuk menemukan titik teleportasi yang bagus, Ars meminta Rote menurunkannya cukup jauh dari ibu kota dan kemudian melakukan teleportasi dengan cara menggunakan langkah dimensi untuk memastikan bahwa Paus tidak melihatnya datang. Setelah itu, Ars dan Rote melayang di atas kota untuk mencari tahu informasi kekuatan musuh. Rote merasa jijik dengan makhluk raksasa yang belum pernah dilihatnya. Ars ingin melihat dari dekat, tapi karena dia tidak tahu kekuatan musuh seperti apa, jadi Ars memutuskan untuk menjaga jarak. Namun, Ars dikejutkan dengan Rote yang tiba-tiba mulai turun ke ibu kota dan langsung mengarah ke salah satu raksasa. Raksasa menyadari kedatangan Rote, menembakkan bola hitam besar dari mulutnya. Rote dengan mudah menghindari serangan raksasa. Bola hitam menghantam tanah dan mencairkan semua yang disentuhnya. Raksasa itu perlahan memutar tubuh besarnya dan melepaskan 3 bola hitam lagi ke arah Rote. Rote berputar dengan anggun menghindari serangan itu. Sayangnya, Ars tidak seberuntung itu. Ars kehilangan pegangan di punggung Rote hingga dia pun terjatuh. Sebelum Ars jatuh ke tanah, Rote menangkap Ars dengan mulutnya. Ars saat ini tergantung di mulut Rote. Rote meminta maaf pada Ars. Rote menyuruh Ars untuk bertahan sementara sampai dia bisa mengembalikannya ke pasukan. Kedua raksasa itu sekarang bekerja sama untuk mengkoordinasikan serangan mereka terhadap Rote dan memblokir pelariannya. Sementara itu, Rote menembakkan beberapa ledakan energi ke raksasa dalam upaya untuk mengalahkan mereka. Energi itu mengenai raksasa dan meledakkan tubuhnya. Tapi dengan cepat tubuh raksasa beregenerasi kembali normal. Serangan Rote mampu meledakkan tembakan raksasa yang masuk langsung dari langit. Meskipun Rote mengalami kesulitan untuk mengimbangi serangan yang datang. Saat Rote melewati beberapa tembakan lagi, Ars perhatikan satu lagi datang langsung ke arahnya. Tanpa pikir panjang, Ars memakai sihir pelindung suci. Bola hitam menghilang ketika menyentuh pelindung sucinya. Sekarang, Rote sudah terbang sedikit jauh dari raksasa, hingga raksasa tersebut menghentikan langkahnya. Rote berterima kasih pada Ars atas bantuan yang diberikannya. Rote menatap tajam pada raksasa. Rote berencana akan mengurus raksasa itu bersama Vili, sementara Ars menjatuhkan orang di balik semua itu. Awalnya Ars berpikir untuk menghadapi para raksasa menggunakan kemampuan paladinnya,
Tapi itu akan menimbulkan risiko besar bagi kedua Dragon Lord jika mereka juga bergabung dalam pertempuran. Ars setuju Rote dan Vili yang akan menghadapi raksasa dan meminta Rote untuk membawanya kembali ke pinggiran di mana pasukan telah menunggu. Ars dan Rote tiba di lokasi di sebelah tenggara Verbio Alsus di mana pasukan sedang menunggu. Ars masih tergantung di mulut-mulut Rote. 10.000 pasukan telah berkumpul di sini dari spesies dan bangsa yang berbeda. Manusia dari kerajaan Nozan, kerajaan Roden, dan Prahni dari kerajaan Salma. Ras F dari Mapel dan Dren. Orang pegunungan dari klan Jinsen dan 2 Dewa Naga. Di dalam tenda besar, mereka mendiskusikan rencana selanjutnya. Semua orang di ruangan itu tampak tegang setelah mendengar laporan tentang 2 raksasa yang mempertahankan kerajaan Suci Hill. Suasana semakin tegang. Hanya Rote yang masih tampak tersenyum. Rote bilang untuk tidak khawatir. Dia dan Vili yang bakal mengurus 2 raksasa tersebut. Sedangkan Ars bakal melindungi pasukan dengan sihir pelindungan. Makrave berharap banyak pada Ars. Ars bilang meskipun dia bisa menggunakan sihir pelindung suci, itu tidak ada jaminan dia bisa melindungi semuanya. Sebab pelindung suci hanya bisa menahan 1 serangan. Pangeran Set menyarankan bahwa menurutnya untuk tidak membuat formasi besar-besaran agar bisa menghindari kehilangan banyak tentara. Zar pengawal Putri Riel masih meragukan rencana Pangeran Set. Meski membagi sekelompok pasukan menjadi regu kecil, tidak akan bisa mendekati kota jika masih ada 2 raksasa tersebut. Jome juga mengajukan pendapatnya. Jome menyarankan untuk menunggu sampai raksasa disibukkan dengan Dragon Lord dan kemudian menarik undead ke tempat terbuka untuk menyerang mereka dalam kelompok kecil. Tentu saja semua sambil tetap berada di luar jangkauan raksasa. Goemon mengangguk setuju dengan sarannya Jome. Hingga Dylan dan semua orang di ruangan itu pun setuju dengan rencana Jome. Dan mereka pun keluar dari tenda setelah mendengar pidato singkat berapi-api Dylan. 10.000 pasukan mulai berangkat menuju ibu kota Suci Hill dengan dibagi beberapa kelompok kecil. Sementara Rote dan Vili terbang menuju ibu kota setelah mendapatkan mantra sihir pelindung dari Ars. Rote melepaskan tembakan proyektil bercahaya menghancurkan beberapa sekelompok undead di luar tembok. Rote tertawa. Bagi Rote, suara ledakan itu seperti alunan musik. Rote juga memanggil ratusan bola cahaya kecil di sekitar tubuhnya, lalu mengirimkannya ke pasukan musuh. Tidak ingin ketinggalan, Vili melepaskan tornado besar miliknya sendiri yang merobek dataran, meninggalkan jejak membantaian di belakangnya. Raksasa di pusat ibu kota melihat mereka dan mulai menembak bola hitam kontaminasi kematian. Rote dan Vili mulai untuk serius. Rote dan Vili berpisah menghindari serangan demi serangan bola hitam yang ditembakkan raksasa kepada mereka. Hingga Rote tiba di dekat dinding perbatasan masuk kota. Rote membuka mulutnya, mengumpulkan energi menjadi bola cahaya besar yang ditembakkannya ke dinding luar masuk ibu kota. Tembok itu pun hancur. Vili beralih ke ibu kota dengan mudah menghindari tembakan saat dia mendekati raksasa. Salah satu dari serangan itu meraihnya, tetapi dengan cepat dipukul mundur. Berkat ledakan lain dari Rote, serangan itu mengenai lengan raksasa. Akan tetapi, serangan itu sia-sia, sebab raksasa bisa bergenerasi dengan cepat. Rote sekarang benar-benar sangat marah. Dia menukik mendekat dan mengayunkan ekornya yang seperti pisau ke wajah raksasa itu, memotong bagian atas kepalanya. Seluruh tubuh raksasa tersebut berteriak serempak, mengeluarkan kabut hitam di tubuhnya, dengan panik mencari kepalanya. Namun, Rote meledakkan kepala raksasa yang terpenggal hingga musnah.
raksasa itu mengalihkan perhatiannya kembali pada Rote dan meluncurkan rentetan bola hitam lainnya. Rote merunduk di belakang bangunan untuk berlindung sebelum meluncur lebih tinggi ke udara. Dia mundur membuat jarak antara dia dan monster raksasa. Rote kemudian kembali mendekat. Kali ini Rote memotong lengan kanan dan dilanjutkan dengan lengan kiri raksasa. Dan Rote kemudian menghancurkan kembali tangan raksasa yang terputus. Raksasa itu sekarang mulai melemah. Bola hitam mulai diarahkan kembali ke Rote, tapi Rote bisa menghindarinya. Kemudian mengalihkan pandangannya pada pertarungan Vili sama raksasa lain. Vili mengirimkan tornado demi tornado ke raksasa lain, hingga itu menjepit tubuh raksasa. Begitu raksasa itu tertahan di antara tornado, Vili mulai menembakkan pisau angin, memotong tubuh raksasa itu. Ribuan korban yang membentuk raksasa ini mengeluarkan teriakan saat Vili memotong mereka. Rote kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke raksasa yang baru saja dihadapinya dan menemukan bahwa raksasa tak berlengan itu mendekati Vili. Rote dengan cepat menuju raksasa itu. Raksasa itu praktis berada di atas Vili ketika melancarkan tembakan bola hitam berikutnya. Untungnya, dia bisa meledakkan mereka dengan tornado. Raksasa lain mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangannya sendiri dari dalam penjara anginnya. Vili kehilangan fokus dan sihirnya melemah. Saat dia mencoba menghindari serangan dari kedua arah, raksasa yang terkurung menggunakan kesempatan ini untuk menghantam tubuhnya, melewati siklon dan menerobos. Rote merasa kesal dengan dirinya karena telah lengah seperti itu. Rote dengan cepat melesat ke raksasa tanpa lengan tepat di punggungnya. Sebuah lubang menganga terbuka yang dirinya menembakkan bola hitam besar lainnya. Itu datang tepat pada Rote. Bola itu menghantam kepala Rote, menjatuhkannya kembali ke sebuah gedung. Untungnya mantra sihir yang Ars telah berikan padanya sebelumnya melindunginya dari efek buruk apapun. Jika tidak, kemungkinan Rote telah mati. Raksasa itu menembakkan beberapa bola hitam lagi dari mulutnya, tetapi mereka tidak sebanding dengan kecepatan dan kelincahan Rote, dan membalas serangan itu dengan ledakan energinya sendiri. Sementara ini terjadi, Vili perlahan menarik kembali untuk mendapatkan jarak dari lawannya. Langit menjadi gelap dan kilatan cahaya yang terang menghantam bagian atas kepala raksasa itu. Permukaan tubuh raksasa itu langsung hangus, meski kerusakan itu cepat bergenerasi. Rote dan Vili terbang kembali untuk mendapatkan ruang bernafas. Keduanya meluncurkan serangan untuk mencegah makhluk-makhluk itu. Raksasa itu tidak mengabaikan dan terus maju, menembak bola demi bola kontaminasi kematian. Kemudian tiba-tiba raksasa tanpa tangan menyatu dengan raksasa lainnya. Hingga sekarang raksasa itu memiliki 4 lengan, masing-masing dengan lubangnya sendiri untuk menembak lebih banyak bola hitam. Dikombinasikan dengan yang ada di wajahnya, sekarang bisa meluncurkan 5 proyektil sekaligus. Serangan demi serangan mereka lakukan, tapi raksasa itu tetap saja bisa bergenerasi. Akan tetapi kali ini berbeda dari biasanya, di mana ketika salah satu bagian tubuh raksasa dipotong oleh Rote, raksasa itu menginjak dengan kakinya, kemudian menyerapnya dan kembali menumbuhkan bagian tubuh yang terputus. Sekarang Rote benar-benar mencapai batasnya, tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba salah satu kaki raksasa mengeluarkan sinar terang. Setelah sinar itu hilang, Rote melihat raksasa itu sekarang berdiri dengan hanya satu kaki, yang membuat raksasa itu kehilangan keseimbangannya dan kemudian jatuh. Rote dan Vili menggunakan kesempatan itu dengan memotong bagian tubuh raksasa itu secara besar-besaran, sampai teriakan orang mati hilang, hanya untuk digantikan oleh raungan kemenangan Dragon Lord. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.